Kalau misalnya aktor ini koordinator lapangan sudah dipanggil ataupun sudah diperiksa, saya pikir itu lebih mudah kan. Mereka disodorkan printout bank dan mereka baru tahu bahwa ternyata jatah mereka 35 juta misalnya, tapi kalau dikasih baru 5 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syarif di program podcast Tokoh Publik di edisi hari Selasa tanggal 8 Maret 2022. Tentunya tema hari ini kita akan mencoba mengupas dan mendiskusikan tentang siapakah aktor utama di balik kasus korupsi dana beasiswa. Benarkah penetapan 7 tersangka oleh Polda sudah tepat atau hanya sebagai tumbal? Bersama narasumber kita, Bang Alfian, Koordinator Mata. Terima kasih Bang sudah berhadir di podcast Tokoh Publik. Ya, sama-sama. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Beberapa hari yang lalu Bang saya melihat Mata di media sosial itu mengkritisi terhadap untuk mengungkap daripada penyelesaian kasus tidak pidana korupsi ini. Yang mana kita tahu bahwasanya kasus ini sudah berlangsung hingga dimulai tahun 2017 nih Pak. Sudah 3 Kapolda berganti, namun tahun ini komitmennya akan diselesaikan. Ini bagaimana nih Bang terkait persoalan ataupun pandangan Abang nih terkait penanganan kasus korupsi ini Bang? Iya, terima kasih. Yang menyangkut soal kasus korupsi beasiswa ya, yang hari ini masih dalam proses penyidikan di level Polda Aceh. Ya. Sebenarnya kasus ini kan pemotongan modus dalam pengalaman kita ketika melihat bahwa korupsi itu ada modus dan modusnya ini adalah pemotongan. Nah, dalam modus korupsi pemotongan sebenarnya itu tidak perlu orang cerdas, kasar kita bilang, untuk melakukan memastikan bahwa itu korupsi ataupun tidak. Dan karena itu sangat mudah dia, karena modus pemotongan itu. Jadi beda misalnya dengan soal bahwa ada proses by design dari sejak proses di perencanaan, itu beda dengan kasus yang lain. Nah, kasus ini kan bermula, ya kita juga tahu sama-sama ya bahwa sudah menjadi tren dan ataupun kebiasaan DPR kita itu punya aspirasi pada saat itu. Kalau sekarang karena soal kata aspirasi ini menjadi sorotan publik, yang lebih konotasi yang negatif sekarang sudah diganti namanya pokir. Pokir. Ya, jadi ini kan bermula bahwa ada beberapa anggota DPR pada saat periode pada saat itu mengalokasikan anggaran dengan istilah nama mereka itu adalah untuk beasiswa. Nah, tapi kalau kita lihat dari proses bahwa ada dan juga mereka melahirkan kalau istilahnya koordinator lapangan ya, mewakili dari masing-masing anggota DPR tersebut. Nah, dan juga mereka juga mencari mahasiswa-mahasiswa yang itu kalau kita lihat tidak punya kriteria dalam mencari. Udah itu diserahkan ke BPSDM karena ini proses penyalurannya melalui BPSDM. Nah, ya kita lihat ini tidak dari proses rekrutmen ini tidak ada mekanisme. Walaupun kita tahu juga rata-rata mahasiswa yang diminta nama dilengkapi administrasi ataupun syarat-syaratnya itu yang untuk memenuhi standar BPSDM itu juga ya tidak dikasih tahu secara detail ya kalau dari proses investigasi kami. Karena ya mereka yang namanya ada juga ini kan dinamika mahasiswa macam-macam ya, ada yang ingin melanjutkan kuliah tapi mereka tidak punya dana. Ketika ada orang yang nawarin, yang pasti mereka akan mengambil. Apalagi misalnya mahasiswa-mahasiswa ini rata-rata nggak punya akses dengan birokrasi, dengan politisi ya, terutama bagaimana untuk membantu biaya mereka. Nah, satu sisi memang pemerintah Aceh kan juga menerapkan adanya beasiswa untuk penduduk Aceh ya. Minimal yang sudah berdomisili di Aceh itu kalau nggak salah saya kalau dari Pergub itu sudah 5 tahun ya, 5 tahun sudah berdomisili jadi penduduk Aceh atau ber-KTP Aceh. Nah, dalam proses perjalanan, bahwa dibuat proses ya kebiasaan ya sebagaimana mestinya bahwa harus ada buat rekening, buat ATM dan itu dicabut. Ya modusnya dicabut sama koordinator lapangan, udah itu diberikan uang dan rata-rata itu yang dipotong itu mereka nggak tahu bahwa ini sudah terjadi pemotongan.
Ya. Berarti ketika calon penerima beasiswa ini membuat buku bank, itu buku banknya diambil oleh koordinator lapangan? Iya, diambil oleh koordinator lapangan dan diambil mereka yang ambil uang di bank, udah itu diserahkan misalnya yang dapat misalnya 35 misalnya ya. Mereka diberikan 5 juta. Nah, si penerima sebagai mahasiswa mereka tahu oh ya berarti ini. Nah, mereka baru tahu bahwa terjadi pemotongan ini ketika pertama ada audit Inspektorat Aceh pada saat itu di pertengahan tahun 2019. Nah, setelah audit pihak Inspektorat Aceh, mereka baru tahu dan terakhir disambut oleh Polda Aceh untuk proses penyelidikan pada saat itu. Nah, Polda Aceh baru memanggil ketika proses ada pemanggilan bahwa ada masalah dengan beasiswa 2017 ini. Mereka disodorkan printout bank dan mereka baru tahu bahwa oh ternyata jatah mereka 35 juta misalnya, tapi kalau dikasih baru 5 juta. Nah, metode mekanisme proses penyaluran uangnya juga tidak mereka dikasih uang misalnya ditaruh dikasih melalui amplop dan tidak misalnya secara mekanisme secara administrasi biasa. Jadi polanya kalau dalam konteks korupsi ya, pola ini bagi kami sangat jahat. Sangat jahat ya. Jadi makanya dan satu sisi kasus ini kalau dari pengalaman mata selama ini dalam memonitoring terhadap kasus-kasus korupsi, kasus ini menjadi atensi publik yang sangat luar biasa, sangat besar. Dan itu bukan hanya level Aceh ya, tapi udah level nasional karena ini kan menyangkut ya soal dana beasiswa pendidikan. Makanya banyak sekali publik menjadi perhatian, menaruh empati supaya kasus ini bisa diungkapkan. Iya, betul sekali Bang Alfian. Tapi saya sangat mirisnya begini Bang Alfian. Hari ini Polda mengeluarkan bahwasanya ada 7 tersangka yang sudah ditetapkan yang melakukan korupsi dari dana beasiswa ini, Bang. Apakah ini sudah tepat nih, Bang, terhadap 7 tersangka ini? Dari ketujuh itu ada yang namanya mahasiswanya di situ, Bang. Yang mana kita tahu bahwasanya mahasiswa ini mereka tidak tahu apa-apa nih, Bang, terkait pemotongan uang itu seperti yang Abang sampaikan tadi secara sistem tadi. Seharusnya kan uang beasiswa itu langsung diberikan kepada mahasiswanya langsung. Iya, makanya kan ketika Polda mengumumkan ada 7 tersangka, kita identifikasi 7 tersangka tersebut, itu kan rata-rata di level administrasi. Iya. Nah, artinya kita percaya bahwa para tersangka yang ditetapkan ini memang mereka tidak sebagai bukan penerima dari anggaran yang dipotong ini. Nah, tapi dalam konteks pidana korupsi, ketika pengambil kebijakan, mengeluarkan kebijakan negara rugi atau menguntungkan orang lain, itu bisa ditersangkakan. Akan tetapi karena dalam kasus ini sudah sangat lama, sejak tahun lidik Polda itu sekitar tahun 2019 ya, dan kalau secara kepemimpinan itu udah berganti Polda, ini udah masuk Polda yang ketiga. Ketiga ya betul. Jadi sangat kaget. Artinya publik kita juga bisa merasakan karena bahwa ini kok aneh kok bisa pada level administrasinya, aktornya bagaimana. Makanya kita dorong aktornya ini harus diungkapkan. Nah, artinya gini, kasus beasiswa ini tidak berdiri pada 7 orang ini saja, itu yang harus dipahami. Tapi ada aktornya. Dan yang kedua, kita juga harus mendorong bahwa Polda Aceh harus mau menelusuri terhadap aliran dana. Jadi yang sudah dipotong ini kan aliran dananya bisa kemana-mana nih. Tidak tertutup kemungkinan terjadi money laundry misalnya. Betul. Karena pola korupsi sekarang kan begitu uang udah dikorupsi bukan untuk difoya-foya saja, tapi mereka menjadi investasi. Jadi kita berharap Polda dalam kasus ini menjadi menjadi kasus pertama untuk mau menelusuri aliran dana. Karena selama ini dalam kasus pidana korupsi di Aceh khususnya itu nggak ada kasus yang memang ditelusuri aliran dana, karena biasanya penerima aliran dana ini bukan orang-orang bawah, bisa juga orang-orang yang ya bisa juga pada elit politik, bisa juga pada level birokrasi ataupun penyelenggara negara. Jadi nah yang paling penting sekarang adalah dengan bahwa ada posisi dalam proses penyidikan sekarang itu tidak on the track lagi, kita ya berharap ini perlu dikawal. Iya, betul. Apalagi misalnya kan sudah 3 jenderal nih. Iya. Nah, kita juga menanyakan, kok masa kasus pemotongan 3 jenderal nggak mampu? Kayak saya bilang tadi bahwa kasus pemotongan yang dalam konteks kasus korupsi, modus pemotongan itu nggak perlu orang cerdas sebenarnya untuk
mengungkapkan kasusnya, karena itu sangat mudah. Iya. Modus yang paling sangat mudah untuk dilidik siapapun penyidiknya. Iya. Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh teman-teman Mata nih Bang, apakah benar nih? Berarti ketujuh ini sekarang sudah menjadi tersangka. Berarti ketujuh ini apakah ini sebagai tumbal untuk menutupi aktor utamanya, ataukah nanti dari hasil investasi ini Polda akan melakukan penelusuran sampai ke aktor utamanya nih Bang? Iya, kalau kita lihat ya, memang ini ada perkembangan baru ya. Terakhir hari Jumat, Humas Polda Aceh sudah mengeluarkan pernyataan ke publik bahwa akan mengejar siapapun penerimaan aliran dana. Nah, yang paling penting sekarang kan atensi publik dalam mengawal kasus ini. Tapi kalau misalnya atensi publik ataupun perhatian publik lemah, saya pikir ini ya bisa jadi terhenti di sini. Nah, yang kedua, yang paling penting penekanan kita bahwa dalam kasus korupsi itu jangan dibawa ke ranah politik. Itu yang paling penting. Politik. Ya kalau misalnya dibawa ke ranah politik itu saya pikir ya kita udah jadi sesat pikir. Ya artinya ini bahwa benar terjadi pidana korupsi, berarti ini fokus. Iya. Siapapun dia, apakah dia dari elit politik atau penguasa, saya pikir itu nggak lain hal lagi ya. Jadi tidak pandang bulu nih. Iya, jadi Polda dalam hal ini melihat bahwa ini adalah ada pidana korupsi dan itu menjadi kewenangan Polda untuk mengungkapnya. Iya. Bagaimana nih Bang dengan kemarin itu Polda melakukan namanya suatu giat yang namanya untuk pengembalian uang beasiswanya nih? Iya, kalau dari telusuran kami itu kan rata-rata mahasiswa udah di BAP 2 kali ya. Jadi di BAP 2 kali ini mahasiswa sudah ada yang sudah menandatangani surat pernyataan di depan penyidik bahwa akan mereka kembalikan. Dan itu dikategorikan orang-orang yang tidak berhak. Nah, kalau misalnya dianggap orang-orang tidak berhak, dan orang-orang yang tidak berhak ini dianggap bahwa akan dipidanakan, saya pikir kalau berdasarkan resume kasus ini, banyak sekali kasus di Aceh yang harus ditetapkan tersangka, tidak hanya dalam hal ini. Karena ini kan ya istilahnya kan tidak tepat sasaran. Iya. Dan karena apalagi secara proses administrasi di mana ada BPSDM yang juga melakukan tugas kewenangan untuk melakukan verifikasi. Jadi bukan mahasiswa ini kan bukan ilegal ya. Iya, betul. Bukan ilegal. Nah kalau misalnya cuma sekedar untuk pengembalian uang ini sementara sebagai barang bukti, ya saya pikir Polda juga harus sasar kepada aktor pemotongan. Karena kan aktor pemotongan paling lebih besar nih. Iya, betul. Lebih besar yang udah mereka nikmati. Nah, jadi ada 23 koordinator ya, ada 23 koordinator lapangan yang itu membawahi anggota DPR masing-masing. 23 koordinator. 23 koordinator dan ini yang kita dorong sekarang, Polda harus fokus terhadap 23 koordinator ini. Artinya gini, siapa yang memberi kewenangan 23 orang ini? Apa perintahnya? Jadi koordinator lapangan ini nggak lahir sendirinya. Iya, betul. Jadi ada yang memberikan kewenangan dan uang-uang yang sudah mereka potong sangat tidak mungkin mereka koordinator lapangan ini mati karena mereka sudah diberi kewenangan. Iya. Nah kalau dalam penganggaran ataupun pengelolaan keuangan daerah itu tidak dikenal memang koordinator lapangan. Tidak dikenal namanya koordinator lapangan. Tidak dikenal. Jadi ini memang istilah yang dibangun sendiri kan. Nah jadi kalau misalnya aktor ini koordinator lapangan sudah dipanggil ataupun sudah diperiksa, saya pikir itu lebih mudah kan. Karena kan gini, secara publik di Aceh sasarannya ya jujur memang aktor. Kenapa aktor ini nggak tersentuh? Iya, nah kalau misalnya ini nggak tersentuh, berarti ada pesan ke publik bahwa ketika terjadi pidana korupsi yang dilakukan oleh elit politik di Aceh atau birokrasi di Aceh itu nggak akan tersentuh hukum. Dan ini lebih kacau. Artinya implikasinya akan ke sana. Dan publik juga wajar kalau menilai bahwa proses penegakan hukum itu hanya bisa disentuh di level paling bawah. Iya. Berbicara soal koordinator, mungkin bisa menanyakan koordinator ini dari kalangan mana nih? Apakah dari kalangan mahasiswa atau dari kalangan para ajudan-ajudannya dari yang suruhannya nih, Pak? Iya, kalau identifikasi kita ada juga yang mahasiswa. Misalnya gini, dia itu sudah pernah menerima
beasiswa sebelum di tahun 2017. Tapi di posisi tahun 2017 itu mereka terima lagi. Nah, secara aturan di pemerintah Aceh itu nggak boleh. Jadi terima itu sekali, karena kan banyak anak-anak Aceh lain yang bisa merata mendapatkan itu. Nah, artinya ya saya belum tahu apakah hubungan keluarga atau kawan, belum tahu, sehingga dia bisa jadi koordinator ya. Dan juga kita belum tahu bahwa ini koordinator atas nama oknum DPR yang mana dia. Itu belum tahu juga. Itu belum ada kejelasan, Bang. Ya, makanya ini kan wilayah penyidik sebenarnya, ya, kan? Wilayah penyidik, dan sebenarnya dalam konteks ini harapan kita ya Polda Aceh butuh political will. Iya, betul. Butuh political will dan sebenarnya tuntas. Nah, harapan kita juga kepada Polda sekarang harus mau menyelesaikan kasus ini sehingga ada kepastian hukum. Tentunya penyelesaian kasus ini tidak hanya penetapan ketujuh tersangka ini. Ya, kalau misalnya penetapan hanya berdiri ataupun terhenti di 7 tersangka ini, saya juga yakin bahwa publik Aceh nggak akan percaya lagi. Dan yang kedua, kasus ini nggak akan selesai. Artinya gini, walaupun misalnya Polda Aceh sudah meminta supervisi ke KPK ya, tapi hasil supervisi kan kita juga nggak tahu. Nah, kalau misalnya berdiri 7 orang ini saja, ya kita juga bisa dorong, publik bisa dorong ke KPK bahwa kasus ini belum terselesaikan secara utuh. Ada penyelenggara negara yang belum tersentuh, dan KPK punya kewenangan itu. Ya, tinggal kita tunggu aja nih Bang Alfian ya, berani atau tidaknya Kapolda Aceh menetapkan aktor utamanya nih. Oke Bang Alfian, saya bicara tentang 400 mahasiswa ini. Dari 400 itu tentu ada yang namanya mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan, seperti Abang sampaikan tadi. Nah, apakah yang tidak memenuhi persyaratan ini atau ke-400-nya ini berpotensi menjadi tersangka nih? Ya, saya pikir ini kan tergantung penyidik ya. Tapi kan ini ya dalam proses lidik ini kan selain memegang alat bukti juga bicara naluri ya. Naluri ya. Jadi kalau misalnya ada oknum ataupun ada di level mahasiswa itu yang memang by design sengaja memanipulasi, saya pikir itu konsekuensi dari perbuatannya. Nah, tapi saya yakin rata-rata itu mereka memang karena ada dapat kabar, dapat informasi bahwa ini ada beasiswa dan mereka juga statusnya lagi mahasiswa, sehingga mereka mengajukan. Walaupun ini ada arahan-arahan, misalnya mereka kan mengumpulin berkas administrasi ini kan tidak langsung ke BPSDM, tapi kan melalui koordinator-koordinator ini. Jadi koordinator ini yang membawakan ke BPSDM. Iya. Berarti memang peran koordinatornya sangat luar biasa berperan ya. Ya, makanya sangat mudah kan. Dia siapa yang memberikan kewenangan ini? Pasti kan ada lagi di atasnya. Ya, betul. Nah, atau memang Polda ini menggunakan pola bahwa strateginya adalah ini mulai dari administrasi dulu, ada tahapan-tahapannya ya, ataupun ada fase-fase. Apalagi Jumat kemarin Humas Polda sudah mengeluarkan pernyataan publik bahwa mereka akan mengejar penerimaan aliran dana beasiswa. Saya pikir itu menarik ya, pernyataan yang terakhir, dan saya pikir juga publik akan menunggu bagaimana kelanjutannya. Ya, berbicara soal limit waktu nih Bang, dalam proses lidik, kira berapa lama lagi nih Bang kita harus menunggu prosesnya? Nah, itu yang nggak ada pasti, karena kan nggak diberi jaminan nih. Karena kasusnya sudah sangat lama, dan secara anggaran negara digunakan juga sangat besar, itu juga harus dipahami. Artinya kan sudah 3 tahun ya. Jadi secara 3 tahun ini DIPA APBN, karena Polda menggunakan DIPA APBN ya. Penyidik dalam melakukan proses lidik ini kan butuh biaya juga dan juga dianggarkan oleh negara. Dan satu sisi juga BPKP sudah melakukan audit terhadap kerugian negara ini, dan juga BPKP menggunakan uang negara. Artinya satu sisi uang negara sudah dikeluarkan. Kalau memang ini harus sebanding dengan proses pengungkapan kasusnya. Jadi artinya ya anggaran ini kan harus berbasis kinerja ya. Jadi jangan hanya cuma selesai di sini, tapi anggarannya juga sangat besar dengan waktu yang sudah sangat lama. Nah, kalau misalnya Polda Aceh hari ini mengumumkan bahwa dalam tahun 2022 ini selesai kasus ini kan menjadi pegangan bagi publik. Cuman dalam kasus pidana korupsi jarang sekali APH itu memberikan harapan ataupun pernyataan demikian. Tapi paling-paling ya mereka berjanji bahwa kasus ini akan diusut. Iya, betul.
Ya, saya memang agak sedikit menggelitik nih Bang ketika melihat kasus beasiswa ini. Karena kan memang dari tiga Kapolda ini, memang setiap Kapolda ketika pergantian selalu diangkat. Ya. Tapi selalu down. Tapi memang agak sedikit tegas di tahun ini, memang Kapolda tahun ini mengangkat sampai terjadinya lidik nih Bang. Ya, apakah ini, saya bertanya, apakah ini untuk mengakhiri persoalan ini atau hanya sebagai popularitas? Ya, makanya kan kita berharap di level pimpinan Polri jangan melihat kasus ini adalah wilayah politik, tapi ini adalah wilayah murni terjadi pidana korupsi, dan ini adalah kewenangan polisi untuk mengungkapkannya secara utuh. Nah, kalau misalnya ini dianggap wilayah politik, dalam tanda kutip, ini pasti ada orang-orang yang akan terselamatkan, dan ini sangat berbahaya. Artinya ketika orang sudah melakukan kejahatan luar biasa, tidak ada efek jera dari negara dengan hukum yang sudah ada, ini akan berimplikasi bahwa orang-orang yang besok akan juga melakukan hal yang sama. Iya, betul. Nah. Dan juga saya memprediksikan apabila ini kasus ini tidak terselesaikan dan aktor utama tidak diambil, maka pola beasiswa ini akan kembali lagi tahun ke depan. Ya, atau memang kalau tidak terjadi di level dalam soal bahwa beasiswa ini akan terjadi di sektor lain. Iya, betul. Yang jelas metode-metode ataupun praktek-praktek korupsi di Aceh akan terus subur. Iya, betul. Dengan cara memang kita melihat penegakan hukumnya yang tidak tidak sampai ke aktor utamanya nih. Iya, betul sekali. Oke, Bang Alfian. Pertanyaan saya terakhir nih, Bang. Bagaimana nih Bang hari ini perlindungan kepada ke-400 mahasiswa yang memang kita tahu bahwasanya mereka mungkin tidak mengetahui terjadinya pemotongan seperti tadi. Jadi mereka hanya membuat buku bank, setelah buku bank dikasih kepada koordinator. Ini kan kita tahu, mereka nggak tahu ternyata ada pemotongan di dalamnya. Bagaimana nasib mereka saat ini? Apakah sudah ada bantuan hukum yang diberikan kepada ke-400 mahasiswa? Ya, kemarin itu kan ada dibuka ya teman-teman advokat juga, solidaritas advokat untuk kasus beasiswa Aceh. Nah, terakhir kalau saya baca di online itu ada 19 orang ya yang baru melapor. Nah, satu sisi saya lihat ini kan mahasiswanya banyak nih. Iya. Mungkin dengan kondisi kebingungan dan mereka juga untuk mau memberikan informasi-informasi ini secara bebas ke publik, mereka juga ada rasa takut. Iya, betul. Apalagi misalnya sudah ada informasi dari Polda bahwa kalau nggak dikembalikan akan dipidanakan. Iya, betul. Dan ini sebenarnya ya kalau soal tersangka pernyataan itu kalau bagi saya itu melihat ancaman. Itu ancaman. Ya, ancaman sehingga ini secara psikologi ya mereka akan pengaruh. Apalagi misalnya mereka tidak pernah berurusan dengan model-model yang begini. Jadi secara psikologi ya mereka ya paling-paling pasti diam aja. Ya, makanya kita berharap bahwa Polda fokus pada aktor yang sudah melakukan pemotongan beasiswa ini. Ketika dalam proses penegakan hukumnya nanti, ini kan akan berproses. Kalau memang ada pihak-pihak yang dianggap memang layak ataupun patut ditetapkan tersangka dengan berbagai bukti yang cukup dan itu memang rasional, saya pikir ya itu akan terjadi dan itu tidak ada masalah selama proses lidik ini on the track ya. Jadi tidak lari kemana-mana. Oke, betul sekali. Oke, Bang Alfian, mungkin di momen terakhir apa yang mau disampaikan harapan kepada Mas Polda ataupun Polda Aceh dan juga kepada masyarakat Aceh, dan ini menjadi satu closing statement dan menjadi akhir dari podcast kita hari ini. Ya, kita berharap khususnya ke Polda Aceh ya harus mampu menunjukkan bahwa pidana korupsi itu adalah kejahatan luar biasa dan itu juga sudah dinyatakan resmi oleh negara Indonesia. Jadi proses penanganannya dalam khusus tindak pidana korupsi juga harus dengan cara-cara yang luar biasa sehingga kepercayaan publik lebih kuat dan kembali pulih, dan ini menjadi harapan dari masa ke masa yang itu mungkin yang harus diperbaiki ke depan. Iya. Yang untuk harapan masyarakat Aceh apa nih Bang? Ya, harapan masyarakat Aceh ya pasti penegakan hukum ya. Penegakan hukum ya harus tegas. Jadi karena kan soal penegakan hukum ini di level menengah ke bawah itu kan publik juga menilai, apalagi dengan akses berita-berita sekarang lebih mudah, jadi menilai bahwa jangan proses penegakan hukum itu adalah tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Saya pikir ini menjadi bahan evaluasi
bahan motivasi, terutama bagi jajaran Polda Aceh dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi ke depan. Ya, yang pastinya nih Bang, masyarakat harus mengawal isu ini agar tetap muncul di publik. Iya, benar. Karena secara undang-undang juga itu dilindungi ya. Jadi publik bebas untuk mengawasi siapapun. Jadi tidak harus bawa dengan lembaga, tapi secara personal juga punya kewajiban untuk mengawal ini. Karena ini adalah bagian dari tanggung jawab moral dalam rangka untuk membangun Aceh tanpa korupsi. Oke, terima kasih Bang Alfian atas waktunya sudah hadir di podcast Tokoh Publik. Hari ini sangat luar biasa penyampaiannya. Oke, Sobat Era, inilah tokoh publik kita di hari ini. Yang dapat kita kutip hari ini adalah publik harus tetap mengawal kasus ini hingga sampai ke akarnya ataupun dalam utamanya ini. Tentunya jangan sampai isu ini tenggelam dengan isu-isu yang lainnya. Kan kenapa? Karena aktor utama ketika isu ini tenggelam maka tidak akan pernah tersentuh. Ibarat kata hukum akan tetap tajam ke bawah, tumpul ke atas. Akhir kata, saya Syarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.